teman-teman semuanya. Ini adalah channel pertama saya, Iputu Arya Wiguna, dan channel ini akan berisi tentang narkoba dan juga prestasi tentunya. Dan selalu akan saya ingatkan kepada teman-teman semua, selalu katakan tidak pada narkoba dan katakan yes pada prestasi. Dan ngomong-ngomong masalah prestasi, nah ini sudah ada teman saya, dia seorang anak muda dari Kabupaten Tabanan, Iya, ya Provinsi Bali, dan beliau ini di usia berapa usia sekarang ya? 28. 28, tapi prestasinya sangat luar biasa sekali, baik itu di lokal, nasional maupun internasional. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dong. Siapa namanya, Bro? Baik, saya perkenalkan Om Swastiastu. Swastiastu. Nama saya Iwayan Lovayana. Saya memang asli dari Tabanan, yaitu dari Kum Tegalinggah Marge, Kecamatan Marga. Marge. Ya, Iya. Asli kelahiran Marga berarti ya? ya asli kelahiran Marge. Kalau sekolahnya SD di mana? SD di Marga. SD, ya SD-nya di SD 2 Kum, SD 2 Kubung. SMP SMP 1 Marge, SMP 1 Marga. SMA 1 Tabanan SMA di 1 Semasta, Tabanan. ya. Nah, Kuliahnya. nah, kuliahnya saya langsung ke Bandung untuk S1-nya di Universitas Kristen Maranatha Bandung, dan untuk S2-nya saya di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Oke. Nah, kita ngomong masalah kuliah nih. Ya, Kenapa boleh. memilih kuliah di luar Bali? Kenapa tidak di Bali? Apa yang menjadi alasan? Hmm, Iya, gini. Eh, Pertama-tama saya bisa bilang, saya mungkin bukan anak yang prestasinya di bidang akademik. Aha. Nah, di sana saya bahkan pernah ranking 39 dari 39 siswa di Tabanan dulu. Di Semasta ya? Iya, di Semasta. Ranking 3. 39 dari 39 siswa. Nah, itu saya berpikir waktu lulus SMA saya tidak mendapatkan sekolah di Bali. Pernah STP tidak dapat. Oh, karena tidak dapat. Iya, UNU tidak dapat. Aha. Nah, aduh, bingung, bapak, dia udah mempasrahkan saya pada paman, ada paman dari Bandung. Aha. Kebetulan dia dulu kuliah di, Universitas Kristen Maranatha, dan Iya. dia sekarang jadi pebisnis hebat, salah satu distributor Philips yang dipercaya di Indonesia. Wow, luar Nah, biasa sekali. karena itu saya dilemparlah, Hah? karena tidak akan berkembang katanya di Bali. Kalau kayak gini terus nggak bakal bisa berkembang. Saya dilempar ke Bandung, biarlah katanya saya merantau, saya belajar mandiri gitu loh. Nah, setelah itu baru saya mulai, karena saya udah di Artinya Bandung, diterima di sana ya? ya diterima karena ternyata tes masuknya itu tidak sesulit di sini. Di Bali. Ya, kalau kita kan ada yang namanya SNMPTN Iya, gitu kan betul betul. agak susah. Saya memang nggak ahli lah di bidang akademik, tapi di sana saya cuma dites psikotes saja. Nah, Sangat simpel dan wawasan umum. wawasan umum. Nah, Dan akhirnya lulus. dan akhirnya lulus, dan Ambil itu jurusan apa? ambil jurusan ekonomi manajemen. Kenapa ngambil ekonomi manajemen? Apakah itu karena perintah Bapak atau memang Enggak. hobi? Nah, Jujur jujur. ya saya awalnya memilih ekonomi manajemen itu karena takut pada hitung-hitungan. Hah? Hitung-hitungan saya takut. Kalau akuntansi banyak hitung-hitungan, Heeh. teknik banyak hitung-hitungan. Maksudnya hitung-hitungan yang detail. Iya 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 betul. Ekonomi ada dua, akuntansi, manajemen. Nah, Nah, kenapa saya ngambil manajemen? Karena ada kata paman, nanti konsentrasinya aja yang nanti mau kamu konsentrasi SDM, jangan ngambil konsentrasi keuangan gitu. mhm. Nah, atau operasional gitu. Tapi yang saya ambil itu yang lebih lagi, yang lebih nggak ada hitung-hitungan terlalu banyak, itu yaitu manajemen marketing. Manajemen marketing. Ya, pemasaran gitu. Betul betul. Karena di marketing itu kita diajarkan lebih pada soft skill. Soft skill ya, modal ngomong ya. Ya, negosiasi. Ternyata Negosiasi. ya itulah yang menjadi kemampuan, karena mungkin kalau dulu itu kan kalau di sekolah itu saya memang akademiknya kan nggak terlalu bagus ya. Betul betul. Apalagi di IPA, buktinya saya IPS. IPS tahulah di semesta kan IPS 2 itu dulu dianggap buangan lah Oh, gitu loh. buangan ya. Ya, karena memang kemampuan kan seperti itu, tapi ternyata pas di kuliah itu beda. Karena IPS itu kan senang bergaul, senang Betul. beradaptasi, dan itu modal dalam bisnis itu bukan cuma uang, Mhm. tapi networking dan
pergaulan. Kalau Betul. pergaulannya coba sekarang kalau kita di sini ngomong, "Habis lulus kamu jadi apa?" Nyari PNS. PNS dah gitu. Tapi kalau habis lulus kamu apa? Weh, kalau teman-teman sih gini, "Gue udah mau bisnis ini, gue lanjutin usaha keluarga." Nah, otomatis kan nggak mungkin saya Iya, ikut, "Saya mau PNS sendiri." Kan nggak gitu loh. betul betul Wih, betul. bisnis malulah, prestisnya gitu Prestis loh, ya. ya seperti itu. Apa namanya, ketika ngambil jurusan, manajemen di sana ya, Iya, ekonomi manajemen, mhm. itu ada kesulitan nggak? At Kalau selama proses, perkuliahan di prosesnya sana? ya, Kan jauh dari Bali nih maksudnya ya? iya, aduh. Nah, saya bisa bilang nih seperti ini, pasti banyak nih tantangannya, apalagi kita jauh, kita nggak tahu apa-apa. Iya. Weh, di Bandung nih, nah godaannya berat. Apa cewek cantik? Bukan cuma cewek cantik, nah berkaitan dengan narkoba nih, Ah. sering, di Bandung itu ya pasti tahulah, ditawarin, narkoba. Oh, pernah ditawari? Pernah saya kayak ada ngelihat orang transaksi-transaksi di angkot bisa. Ah, serius diangkut? Iya, dan ya banyaklah yang, teman saya kebetulan juga kan ya di dinas, sosial ya, dinas sosial Betul betul. kerjanya, dia juga banyak itunya nemu-nemu, tipe-tipe narkoba gitu loh, Iya, tipe-tipe banyak narkoba. banyak tipe-tipenya. Narkoba, ya apakah itu sabu-sabu seperti itu Iya, banyak ternyata memang anak-anak muda yang bahkan anak-anak jalanan itu ditawar-tawarin seperti itu, waduh. ngelem gitu ya, Iya, yang betul kayak kayak betul gitu betul. artinya pokoknya, eee, banyaklah, tantangan selain mungkin memang, kalau dari pembelajaran juga ya, Mhm, itu ada susahnya. Misalnya kita mau nyari buku, iya. disuruh sama dosen nyari buku gitu. Saya baru di Bandung, Palasari, di mana Palasari? Berapa angkot yang saya harus pakai? Itu belum ada Google Map, belum ada Gojek kan itu, Oh gitu ya? 2009, 2000, oh dua ribu iya sembilan. 2009 Wih, ya. benar-benar itu saya nggak tahu Palasari, apa namanya, kalau naik angkot itu kemana aja arah-arahnya, Cilengsi, Cilenyi, Cimahi, kemana nih gitu, kan susah ya. Betul 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 Tapi betul. untungnya saya di Bandung itu ternyata gini, bukan ternyata yang membuat nanti seorang anak itu atau seorang pemuda itu jadi hebat kan pergaulannya juga. Betul sekali. Paman menyarankan saya, tinggal di asrama. Iya. Asrama mahasiswa Bali Viata Tirta Gangga. Oh Nah, iya. ini Oh informasi berarti ada juga. asrama ya? Iya, informasi juga dan bayar asrama itu cuma 100.000 sebulan. Uh, sangat murah Iya, sekali. kita orang di sana ngekos 1.200.000 waktu itu, Heeh, sebulan. iya. Kita 1.200.000 1 tahun. Waduh, Nah, mantap itu. itu dah karena asrama itu milik Pemda Bali. Oh, pemudik Pemda Bali ya? Iya, Satu itu kamar berapa orang Madinanya? satu kamar itu bervariasi. Oh bervariasi ya? Kalau kita udah, 2 tahun, 3 tahun kita diprioritaskan Mhm. untuk satu kamar 1 orang. Oh. Tapi sebelum itu kita ada yang, satu kamar 2 orang gitu. Oh iya 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 iya. Ada yang 3 kamar itu dia khusus untuk anak-anak baru lah ya gitu Oke. dia bilang. Nah, lanjut sekarang, tadi kan berarti banyak kesulitan ya, Banyak banget. dan akhirnya, sampailah lulus, S1. Iya, S1 Nah, lulus. itu waktu kuliah itu pernah, sambil kerja nggak atau memang fokus di kuliah aja? Oh, kalau, memang bapak sih yang nyaranin, saya kalau, mau di Bandung itu disuruh kuliah sekaligus, prestasinya Sorinji Kempo bela diri. Oh, ikut Saya bela dituntut harus ada Sorinji Kempo, nggak boleh nggak, gitu. eee, Nah, di sana waktu itu saya sabuk coklat, mhm. Q1, Oh, mau dan satu kan. Nah, akhirnya saya adalah gelanggang generasi muda Bandung. Nah, iya. itu dojonya saya dulu. Nah, di sana ada saya sembari karena biar kita pergaulannya positif Betul tetap betul kan betul harus betul. olahraga, harus ada akademik juga ada. Betul Akademik betul. kita udah di kampus, habis itu saya emang olahraga itu Sorinji Kempo atau bela diri Iya, yang betul saya ambil. betul Nah, sekali. itu makanya saya sampai sekarang ya bisa tetap fit, Ah, bisa jaga diri dan nggak takut nih. Hati-hati di Bandung itu ya, paling takut itu, apa itu? eee, begal. Weh, begal itu tiap hari, bahkan, Tiap hari ada begal? tiap hari ada begal. Siang-siang, pagi-pagi? Pernah saya lihat itu kayak dia bawa samurai gitu loh. Hah? Hati-hati hati-hati Serius? di Bandung itu hati-hati. Begal itu, geng motor ya Ah, ya kalau kalau geng udah ke motor Bandung itu ya, nggak bilang. mungkin
besoknya saya baru lewat sana sama teman-teman, kan Mhm. makanya kita harus gerombolan terus. Oh. Mau ke mana kita? Mau ke beli makan nih, dekat ITB. Gerombolan kita, itu dong, udah, minggir aja kita gitu loh. Oh Nggak serius usah waktu itu kita, ya? pokoknya jangan nyari, jalan gini, Sepi-sepi? jalan sepi jangan. Bener itu, Bandung gitu. Wah luar biasa sekali ya, saya belum pernah ke Bandung soalnya. Aduh, silakan dinikmati, tapi kota Bandung itu kan sejuk, Ah, bagus, oke. apalagi prestasinya Bapak Ridwan Kamil, di sana kan udah jelas gitu loh. Itu sebagai percontohan mungkin nanti ya Iya betul bisa betul untuk, betul betul. Oke. wali kota atau bupatinya kita lah bisa Iya. mencontoh di sana. Nah lanjut sekarang, tadi, ada begal kemudian Iya, kayak aduh, ikut heeh, kegiatan, di luar kampus ya, iya bener akhirnya sih, punya banyak teman dan, mhm. ada kesibukan serta, punya apa namanya ya, jaringan yang paling penting Iya, ya. benar itu. Nah kemudian, berarti tidak bekerja ya? Tidak, Tidak lebih tepatnya kalau bekerja itu saya ikut organisasi di asrama saya kan terdiri dari banyak-banyak anak-anak ITB, mmm, mereka itu kan pintar-pintar tuh. iya, Nah, kita kayak mengelola sanggar di sana. ah, Sanggar kesenian, tari Bali Gita Saraswati. dirimu bisa nari berarti ya? Enggak, saya nggak bisa nari, Oh dirimu nggak bagian bisa manajemennya gamelan, ya? tapi saya cinta pada budaya Bali. Heeh. Kalau saya itu paling senang itu kalau ikut, megamel itu dijegog, cuma 4 aja, Iya. sengaja. Kalau nggak dijegog, digong, kalau nggak itu cengceng. Oh gitu ya, Itu yang cengeng saya cengeng cengeng minimal cengeng. saya bisa sebagai orang Bali. Kalau nari satu aja saya bisa, Apa? nari kecak. Apalagi Wah, body iya iya oke, iya ya iya. udah gitu, itu aja. Oke, jadi itu perjalanan, apa namanya, selama kuliah di Bandung ya, Iya, ada, apa namanya, pahitnya ada manisnya juga. iya, Dan pahit-pahit. kemudian, setelah selesai di S1 di Bandung, Iya, kemudian kan, menuju ke S2 nih. iya, Nah, aduh. S2-nya gimana nih? Di mana S2-nya? Di Jakarta. Wah, di Bina Jakarta. Nusantara Jakarta. Bina. Wah, Binus ya? BINUS, Wah itu, anu dong, apa namanya, salah satu kampus salah satu kampus bergengsi yang ya, orang-orang bergengsi. kaya aja biasanya di sana ya. Aduh, ya. Kenapa Ya, memilih di sana? gini, beda dengan di Bali, Ah, swasta itu kan masih dianggap sebelah mata. betul, Kalau di luar, swasta itu udah yang kalau mau bisnis, harus di ambil swasta. swasta, Heeh, karena di swasta itu, dosen-dosennya malah lebih tinggi dapat iya. gaji, karena dibayar dengan apalagi BINUS, artis-artis di sana gitu Wah, loh. harus ya? Pebisnis-pebisnis Chinese itulah gitu loh. Iya, Di emang BINUS otaknya kuliah, bisnis aja ya ya. bisnis aja otaknya, Berarti cuan gitu mau katanya. nggak mau terpengaruh jadinya Ya ya. terpengaruh, berarti otaknya bisnis nggak mau kalah gitu. Kalau untuk, nah dirimu bilang tadi kan waktu di SMA itu tidak tidak memiliki prestasi di bidang akademik Iya, kan, heeh, kemudian lanjut kuliah di Bandung, heeh. nah setelah Bandung nyari S2. Nah nyari S2 memang tidak butuh prestasi ya. Bagaimana caranya biar masuk Oh. S2 ke BINUS? Nah, Nih, penting nih. kalau untuk di BINUS, bagusnya itu prestasi prestasi yang saya dapat itu malah di S1. Di Ya, S1 itu saya selain memang ikut, banyak kegiatan, jadi mhm. ketua itulah, anggaplah itu prestasi ya Iya juga, betul prestasi di betul. bidang organisasi. Mhm, Tapi saya mendapat, satu angkatan itu 20 besar lulusan terbaik. 20 besar lulusan terbaik. Ya, 20 Wah, besar lulusan terbaik. Karena kemampuan saya ternyata adalah di bidang negosiasi kasih. gitu loh, di bidang Marketing lah ya, marketing, di marketing. pembuat strategi dengan ternyata saya otak kanannya imajinasi itu. Kalau, lagi ada pertanyaan oleh dosen, "Apa yang akan Anda kembangkan?" Saya paling tahu gitu loh. Oh, betul betul. Saya paling tahu Bali, oh Bali saya akan kembangkan industri kreatif gitu. Nah gitu saya tahu apa yang cocok untuk Bali, apa permasalahan Bali. Ternyata saya tipenya, memang penganalisa gitu juga, Iya, oke. Berarti setelah kemudian memutuskan untuk, S2-nya ke BINUS, nah memutuskan itu memang karena keinginan diri sendiri heeh. atau memang karena ada dorongan juga dari orang tua? Nah, bapak sih bilang seperti ini, "Jangan lagi di Bandung, harus keluar lagi." Ya selain Bandung apa lagi? Ibu kota yang katanya itu Tak penuh lebih tantangan? lebih kejam dari Ibu Tiri, Oh dan saya gitu tahu maksudnya. oh gitu ya. Karena kalau mungkin seminggu Jakarta bisa menawarkan apapun. Iya betul, Kotanya itu ada gedung-gedung tinggi, mhm, makanan apa semua ada. betul. Tapi setelah itu,
macet, banjir. Pasti, Wah, pasti. tantangan tertinggi itu, nggak tahu jalan, Heeh. ditinggal teman-teman pakai mobil, kita banjir sendirian. Ah, Di terjebak gang-gang banjir? nanya, kita nggak tahu. Saya itu dulu pernah kena banjir, tersesat lagi. Itu kalau nggak mental, saya minta bela diri. Oh, Wah, iya iya. makanya jangan say no to narkoba kan. Kita harus ikut bela diri, bagi saya itu penting. Penting ya. Karena kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Nah, di sana mental udah bela diri, siap-siap. Minimal kalau kita kalah, ambil dah motor saya, gitu aja sih. Gitu ya. Ya gitu lah. Yang penting saya selamat gitu. Wah, Tapi nggak ada apa-apa ya? untungnya nggak ada apa-apa dan memang untuk, memang kan saya nanya ke sana, nanya kemari itu, memang diarahkan, tapi saya Iya. juga bingung. Waktu itu saya nanya, "Binus di mana?" Mereka malah balik nanya, "Binus mana?" Gitu. Oh, Binus ada lebih dari satu ya? Ternyata Binus itu banyak. Hah? Ada Binus Kijang, Oh, Binus Syahdan, Binus Senayan yang saya kuliah, heeh. Binus Anggrek, sekarang malah ada Binus Alam Sutra. Nah itu. Maksudnya Binus binus itu kayak, dia monopoli komplek gitu loh, di oh komplek gitu. sama dia jalan itu. Oh, Jalan ini, jalan oh iya Kijang, iya iya. Binus Kijang. Syahdan, Binus Oh itu Syahdan. berarti pertama kali ke apa namanya, di Jakarta berarti ya? Iya, pertama kali. Itu, emang tidak punya saudara di Jakarta atau punya teman lah, Oh, minimal punya teman di Jakarta? teman nggak ada, saudara ada. Oh saudara. Saudara itu paman juga, Heeh, paman dari adiknya ibu. heeh, Dia dulu di Kemenku, heeh. Kementerian Keuangan, tapi sekarang sudah balik, pebisnis sekarang. Oh iya. Ujung-ujungnya jadi bisnis Bisnis gitu ya ya. dia. Karena, gini, tapi paman jauh di Ciledug. Waduh, itu menerobos banjir lagi, makanya saya waktu itu kan karena senang bela diri, Ya? langsung saya cari GOR, tempat saya bela diri. Oh, Saya senang olahraga nge-gym, heeh. saya nge-gym. Di sanalah teman-teman yang ngantar saya. Ketemu sama teman saya sengaja pakai atlet Tabanan gitu di Oh belakang. iya. "Dari Bali ya, Bang?" Nah, Oh kan iya kayak gitu. iya iya betul. "Iya, dari Bali," gitu. Heeh. "Oh, saya juga sering ke Bali." Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, "Kenapa saya di sini?" Ada namanya teman saya Cengki Alvaro, saya ingat tuh. Mhm. Nah, dia ada yang ngajak saya, "Oh, mau di Binus, saya antar." Saya dulu di Binus kuliah gitu. Iya, Nah, oh itu. iya iya iya. Oh berarti itu untungnya ya ikut Iya, makanya harus berprestasi, ikut kegiatan agar kita apa namanya, terhindar dari narkoba gitu. kemudian, apa namanya, pertama kali kemudian kuliah di sana berarti itu lolos ya? Lolos, Berarti lolos lolos. karena Dengan jalur IPK prestasi. cum laude, makanya Oh ada dikasih cum laude keringanan. ya itu ya? Ya, terus, Wah. kita dites juga tapi diwawancara Mhm. bagaimana mau ke depannya dan ada juga nanti tes, ya biasalah TOEFL Ya. 500 standar. Nah kemudian cerita sedikit tentang, kuliah S2-nya, Heeh. apa namanya, lanjut dari jurusan manajemen juga ya? Iya, Lanjut manajemen manajemen. kreatif marketing Nah, fokusnya. nah, ada nggak cerita menarik, selama perkuliahan di Di sana? sana ya. Iya, Gini, bagusnya kalau di sini kan, lulus S1, S2 itu riset, iya betul. tapi kalau di sana beda, harus bikin bisnis. Oh kalau pengen lulus S2 di Iya, sana itu harus harus bikin bisnis. bikin bisnis? Iya, mereka aja bilang, "Buat apa kita kuliah kalau kita kuliah bisnis tapi kita nggak jadi pebisnis?" Mmm, Digituin sama dosen-dosen. Akhirnya saya bisa menciptakan satu karya original saya, yaitu ini, Tatwa Nusantara, oh iya iya iya. eksklusif Balinese Art Case. Nah, Oh ini itu sebagai, berarti bisnis pertamamu ya, adalah bisnis pertama bisnis pertama itu adalah dari membuat tesis S2. oh emang sebelumnya tidak ada yang buat, kayak gitu ya? Kalau yang ada itu pakai laser. Pakai laser? Nah, kalau saya fokus ke, pakai handmade-nya ukiran Bali. Orang Bali, Nah, bahkan nah. ini sudah ya flashback diliput, pernah saya masuk TV One. Ya di pagi-pagi ya? TV Selain di TV One dulu DSC, Diplomat Sosialin. oh diplomat Saya challenge, bisnis ini nggak menggunakan modal pinjaman dari bank gitu loh, heeh tapi saya bisa menang lomba-lomba bisnis gitu loh. heeh, Selain itu, saya juga ya diliput Net TV ya pagi-pagi, pagi-pagi, iya ya. seperti itu. Kemudian, apa namanya, perkembangan bisnisnya ini, Mhm. tahun berapa berarti ya mulai? Ini, 2016, 2016, 2016. heeh. Dapat idenya dari mana? Dapat idenya gini, kan saya dari Tabanan, Ah banyak pengukir kan di desa, iya di Marga. di Marga, ya Nah, tukang ukir saya banyak ya? melihat perkembangan pariwisata di Bali itu, Mhm, pembangunannya minimalis modern. mhm,
Maka dari itu kemana nanti seni budaya kita gitu. Makanya Oh. saya belajar tren, oh tren yang berkembang itu teknologi, salah satunya handphone. Oh, iya iya Makanya iya. jadinya, oh kenapa nggak kita coba? Jadinya inilah hasil tesis ya, banyak analisa dan terciptalah ini Oke. gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah bisnis kita akan, lanjut nanti ya, karena Iya kita ada benar. session yang kedua Iya yaitu iya iya. tentang bisnisnya. Karena Iya. selain bisnis apa namanya ini, Eee, Satuan Nusantara atau satuan Kising di heeh, bidang ekonomi kreatif, iya, saya juga ada bisnis di bidang teknologi. bidang teknologi ya. Ya, Berarti, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut iya, ya heeh. tentang apa namanya, bisnisnya. Karena kita Iya sekarang ini pengen tahu, tentang siapa sih, Iwayan Lopayana iya. ini, terus, bagaimana perjalanan beliau sehingga akhirnya sekarang itu beliau punya 2 usaha ya, Iya, satu di bidang ekonomi kreatif, ekonomi kreatif dan yang kedua adalah heeh teknologi. Dan bagaimana nanti teknologi dan apa namanya, bisnis di bidang teknologi itu heeh. bermanfaat bagi masyarakat khususnya Tabanan Iya Bali. benar, heeh. Ya kita lanjut lagi sedikit cerita Iya tentang, S2, iya apa namanya, nah di sana kan seperti dibilang tadi banyak ada artis-artis yang kuliah di BINUS kan, iya. kemudian, Chinese-Chinese. Nah dirimu bisa nggak menyesuaikan kemudian habitat dari orang Bali kemudian ke Bandung, dari Aduh. Bandung ke jadi orang Jakarta. Karena di Jakarta kan, Wuh, apa ya, bisa bilang pergaulan iya bebas, woi. aduh, Yang itu mana yang lebih kejam kasus narkobanya, yang di Bandung apa yang di Jakarta? Jakarta Hah? nggak bisa dikalahin Jakarta. Iya di Jakarta. Pernah nggak, dirimu, apa namanya, di Bandung maupun di Jakarta itu ditawarin narkoba? Yang pernah saya tadi bilang itu adalah ngelihat Ngelihat transaksi-transaksi transaksi? tapi dia kayak ya bubuk-bubuk. Ah. Nah, Terus apa yang kamu lakukan kemudian? Diam saya aja? ya saya diam saja karena kita takut kalau Heeh, kita ya itu dah artinya karena kan kita kenapa saya belajar bela diri kan kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan, kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman gitu loh. heeh, Kalau misalnya saya yang ditawarin, ah udah pasti saya lawan oh gitu loh. gitu. Tapi karena orang lain, nah saya bingung tuh. Karena kita nggak tahu, hati-hati juga membawa membawa diri kan. Kita Mhm. nggak tahu, ternyata mereka punya geng, Iya komplotan betul gitu. betul Itu yang betul. kita harus hati-hati. Makanya bukan saya nggak berani mengatakan, jangan jual tapi ditusuk nanti kita rugi juga kan gitu gitu loh. Iya. Kalau di luar saya bisa memungkinkan lari, saya lari. Di angkot gimana saya gitu. Apa kemudian, berarti memang selama ini belum belum ada yang menawari, tapi cuma pernah melihat aja ya Heeh, berarti? dan, gini aja, pesan-pesan teman-teman S2 saya nih, Mhm, kan mereka sering bergaul nih, iya diajak betul. ya mereka prinsipnya work hard, play hard. Ya Work hard play hard. kerja dulu atau, belajar dulu habis itu hangout dah Jumat, Sabtu, Minggu itu kan. Nah di sana kita sering nih, katanya nanti, "Yan, lu jangan nih kasih orang kalau ada nawarin apa-apa jangan mau." Nah sana. Terus nanti ini, apa namanya, kantong lu sakunya hati-hati nanti bisa dimasukin gitu, Oh ada gitu penggebrakan ya? nanti lu yang dibilang narkoba. Teman-teman saya bilang memang, "Narkoba aja yang paling bahaya nih pokoknya," gitu dibilang. Karena Mhm. kalau udah sekali kena, wah hancur kita seumur hidup. Berarti untung ya punya teman-teman yang memang Iya, pernah ke clubbing selama di Jakarta? Di Bali waduh kan itu nggak bisa dipungkiri pasti diajak. oh pasti dia aja ya. Iya. Terus selama Nah di clubbing ngapain aja? nah Minum gini, es teh? nah gini, kalau kita harus bisa juga ya, itu dah yang penyesuaian bergaul itu. Mhm. Dilemanya gini, kalau kita nggak ikut bergaul, kita akan ditinggal, Iya, kita nggak punya jaringan. betul. Kalau kita ikut bergaul tapi nggak bisa batasin diri, nah kita akan hancur juga, duit habis segala macam gitu loh. Pikir-pikir juga di Bali ini gimana gitu loh. Mhm, Kalau saya bergaulnya gini, saya ikut, nah tapi saya di sana, pasti batasin, saya nggak mau minum gitu, mmm. saya nggak mau hal-hal lebihnya, saya nganter doang ya. Karena untungnya body saya udah oke Oh ya karena bagus ikut ya. Kempo "Lu bisa bela diri?" "Iya bisa." Ah, ternyata di klub gitu jalan-jalan itu banyak yang apa namanya, bodyguard apa. Nah, maka dari itu saya jadi bodyguard teman-teman S2 saya gitu. Kalau mabuk saya ada yang gini, Ngangkat-ngangkatin. iya itu dah makanya saya bergaul dengan cara dengan cara menjadi bodyguard-nya mereka gitu. Wah, keren keren. Bahkan mereka ke Bali pun
kan saya yang tour guide, bodyguard gitu. Karena memang ya gimana lagi di Jakarta itu kan mereka nggak bisa memungkirkan kalau stres mereka minum apa Mhm. segala macam. Bahkan di Bali juga ada Iya, kan gitu. betul 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 betul. Ya memang gitu sih Tapi, tantangannya. selama kuliah nih dirimu di BINUS, pasti banyak dong punya jaringan. Nah, Nah, bagaimana sekarang, berapa tahun jadinya kamu tamat di BINUS ya? saya di BINUS sebenarnya lulus itu 1,5 tahun Ah, S2. serius? Iya, tapi nunggu wisudanya itu lulusnya Juli, Mhm. wisudanya itu, Desember. Nah, Oh, nunggu ini wisudanya nunggu itu. sidangnya. Nah itu dah, berarti banyak punya teman juga sana ya, banyak Banyak punya banget, jaringan. banyak. Nah bagaimana dengan, teman-teman itu sampai sekarang? Hubungannya baik? Apakah ada kemudian, apa namanya, tindak kerjasama ya Oh, dalam bisnis? iya benar benar benar. Ada berarti ya? Ada, kalau saya dengan teman-teman, memang sih dengan semuanya baik, Heeh. tapi yang memang nanti kita ajak itu hanya beberapa. Bahkan ada satu yang memang ini sekarang kan saya lagi pengen ya ngebangun smart cafe. Nah itu nanti kita ceritakan ya, Iya, itu nanti kita itu ceritakan. kita kerjasama kebetulan, dia punya, bisnis Rova roti, Ah roti hah, canai, iya. sambosa Ah gitu hah, loh, Mariam. Nah itu yang kita ajak kerjasama, gitu. oke. Ya, ada lagi yang mau diceritakan, tentang Mmm, masa perkuliahan ini sebelum nanti kita akan lanjut iya, ke kal bisnisnya? mungkin saya bisa bilang gini, pesan saya nih, seperti apapun kita ya, pokoknya setiap hari itu kita harus selalu berjuang gitu loh. Mhm. Jangan pernah menyerah intinya. Walaupun saya nih sudah pernah jadi ranking 39 dari 39 siswa, tapi saya tetap berjuang. Saya yang penting kayak kata Einstein itu kan yang penting, eee, kayak naik sepeda hidup itu, Mhm. putar aja terus gitu Iya, loh, betul betul biar betul. seimbang gitu loh, Seimbang. terus kita jalan melesatlah kita. Nah ternyata memang ada momen-momennya gitu loh, kadang jangan menyerah, kok kita kalah prestasi, kok kita kurangnya dari mereka. Jangan jangan apalagi anak-anak IPS nih ya, jangan menyerah. Dan gini, pendidikan itu ya, eee, banyak nih kalau saya memang saya S2, tapi saya lebih menghargai orang-orang yang dia memiliki pendidikan-pendidikan yang lebih luas daripada sekedar belajar buku di sekolah. Iya, Itu yang betul. saya hargai dan dia punya prestasi-prestasi yang tidak hanya di akademik, tapi Mhm. buktinya saya ikut atlet gitu loh. Iya. Artinya ya dengan itu kita jadi nama jaringan gitu Betul loh. betul betul Kayak betul. sekarang kan, yang ini kan penggerak di Bali itu Kapolda kita Bapak Petrus El Golose. Iya, Ya, dia kan narkoba hajar gitu, preman hajar gitu ajar. kan. Nah, kalau saya sangat mendukung itu, kebetulan ternyata kita dekat. Nah, bapak saya memang dekat sama Pak Petrus Heeh. dan memang Kempo juga kan waktu Iya, Kapolda betul Cup betul betul didukung betul. banget. Nah, jadinya ya harus kita punya prestasi di luar gitu loh Mhm. yang akan membentengi diri kita yang nanti akan menyeimbangkan. Ternyata kesuksesan itu bukan milik orang yang akademiknya bagus gitu loh. Malah saya sekarang saya nggak kuliah di ITB, saya nggak kuliah di IPB, tapi tim saya malah yang anak IPB sama anak ITB kan gitu. Bawahan ya? Iya, saya bilang tim, karena Tim. kita punya kerjasama masing-masing Oh, gitu loh. siap siap Walaupun siap. saya sebagai CEO gitu. Wih, mantap 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 mantap. Ya, Oke, terima kasih betul betul. Lopayana, Wayan Lopayana ya Ya, sudah berbagi, terkait, pengalaman, apa namanya, selama menempuh, ya, akademis ya di baik itu dari, waktu SMA maupun ya, di kuliah sampai S2 ya. iya Dan benar. kemudian nanti kita akan lanjutkan, Iya, tentang bisnisnya seperti apa sih, kenapa sih, beliau ini sampai punya prestasi di baik di bidang, apa namanya, baik di lokal, wah, nasional maupun internasional. iya Nah, kita benar. akan lanjutkan nanti. Salam buat teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa jauhi yang namanya narkoba ya. Ya benar. Say no to drug dan kemudian katakan yes pada prestasi. Heeh. Terima kasih.